5, 3, dan 1. 7 Oktober 2023, tepat pada tanggal ini, konflik Israel dan kelompok militan Palestina Hamas dimulai. Konflik ini diawali dengan diluncurkannya 5.000 misil Hamas ke wilayah administrasi Israel. Tentunya peluncuran misil ini menghasilkan korban yang sangat banyak. Saking banyaknya, Israel tidak bisa diam saja dan menghiraukan serangan dari Hamas. Israel akhirnya membalas serangan ini dan akhirnya sampai kita pada detik ini, konflik masih bergejolak. Di balik serangan yang ada, tentunya ada aktor penting yang bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dikeluarkan oleh negara Israel. Siapakah orang tersebut? Nah, kita akan bahas lebih dalam podcast ini, podcast TPLN yang nantinya akan mengubah dunia. Oke, teman-teman. Perkenalkan, di sini saya Rafiq Sumanain Suara dari Jogja. Di sini saya udah bersama dengan teman-teman saya yang tentunya pintar-pintar juga dan juga luar biasa mereka ini. Di sini ada Ahmad Zainuddin Rahmatullah, kemudian di sini juga ada Fadzi Pradidina Bogor, dan juga ada Nashwa Syarifah dari Semarang. Serta yang terakhir dan terpenting nih, ada Nafisa Ngalam Aulia. Oke teman-teman, langsung aja kita ke bahasan pertama kita nih. Sesuai yang ada di awal tadi, kita tahu bahwa penyerangan atas Palestina itu punya sebuah tokoh penting nih di balik penyerangan tersebut. Kira-kira bagaimana nih Zen, kamu menjelaskan penyerangan Palestina ini jika kamu menganggap Bibi atau Benjamin Netanyahu ini sebagai aktor yang penting pada waktu itu? Silakan Bung Zen. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bungkus. Untuk menjawab pertanyaan tentang peran Benjamin Netanyahu dalam penyerangan terhadap Palestina, mungkin kita perlu memahami apa yang dinamakan kode operasional. Kode operasional merupakan teori yang dikembangkan oleh Alexander George, yang beliau itu terinspirasi dari Nathan Lattes dalam karyanya yang berjudul A Study of Bolshevism. Secara definisi, kode operasional merupakan aturan bertindak yang khas dan juga norma perilaku dari seorang individu yang diinternalisasikan terhadap dirinya sendiri sebagai identitas tertentu. Dalam kode operasional terdapat beberapa keyakinan dari seorang individu yang nantinya sebagai variabel atau mungkin sebagai acuan dalam membuat suatu keputusan. Keyakinan-keyakinan dalam kode operasional itu terbagi menjadi dua menurut George, yaitu keyakinan filosofis dan keyakinan instrumental. Keyakinan filosofis merupakan cara pandang dari seorang individu terhadap dunia, terhadap konflik, terhadap lawan politiknya, dan lingkungan politiknya. Sedangkan keyakinan instrumental merupakan aksi politik dari individu itu sendiri yang menurut dia sendiri itu tepat dan sesuai dengan apa yang dia yakini. Mungkin secara singkat itu sih, Bungkus. Oke, makasih Bung Zen yang telah memaparkan apa itu operasional kode nih. Cuman mohon maaf nih Bung Zen ya, karena kapasitas otak saya ini nggak terlalu bagus ya, mohon maaf nih. Jadi kira-kira kalau digunakan bahasa bayi gitu, operasional kode ini apa ya, dalam beberapa kata aja, jangan terlalu panjang-panjang gitu. Oke, setiap manusia, setiap individu, setiap insan yang hidup di dunia ini, mereka itu menghadapi fenomena yang berbeda-beda. Tentunya untuk menghadapi fenomena itu, manusia memerlukan suatu lensa. Dan lensa itu yang kita namakan operasional kode. Jadi intinya operasional kode itu kayak suatu keyakinan dari suatu individu, dan keyakinan itu akan dibuat untuk setiap keputusan yang dia buat. Kayak misalnya, aku yakin nih kalau perdamaian di dunia ini adalah suatu hal yang sangat penting. Jadi kalau misalnya aku jadi pemimpin keluarga, pemimpin dari desa, atau pemimpin dari kota dan lain-lain, maka setiap kebijakanku itu selalu diambil berdasarkan satu nilai-nilai perdamaian. Jadi gitu sih Mas. Mungkin kurang jelas. Oh Mas, berarti mungkin kira-kira operational code itu kayak bagaimana cara kita memandang suatu kebijakan dengan pandangan orang itu. Jadi kayak kita ngeliat dari lensanya dia gitu ya Mas. Jadi di dalam kasus kita kali ini, di mana kita membahas Benjamin Netanyahu, berarti kita mencoba melihat mengapa Benjamin mengeluarkan kebijakan seperti itu. Betul Mas? Betul banget Mas, seperti itu.
Oke, mantap banget nih penjelasan dari Bung Zen. Makasih banyak ya Bung udah menjelaskan apa itu operational code dan bagaimana nantinya kita bisa menggunakan operational code ini untuk menganalisis eh, CBB ini. Oke, lanjut ke pendapat selanjutnya nih. Kita ada Mbak Nafisa Ngalam. Gimana Mbak Nafisa? Menurut Anda bagaimana Anda melihat BB ini dalam merumuskan kebijakannya dalam penyerangan Hamas beberapa minggu terakhir ini? Oke, melanjutkan dari penjelasan Jen tadi, dia tadi juga udah nge-mention bahwa keyakinan dalam kode operasional itu ada dua, yaitu keyakinan filosofis dan keyakinan instrumental. George sendiri menganalisis keyakinan tersebut dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, what is the essential nature of political life? Netanyahu sendiri memiliki keyakinan bahwa sifat dasar politik adalah perdamaian. Terbukti dari pertama kali dia mencalonkan menjadi Perdana Menteri, Netanyahu mempunyai slogan perdamaian. Dalam setiap pidatonya, dia selalu menekankan untuk menciptakan perdamaian. Netanyahu memiliki keinginan dan tujuan dalam setiap kebijakannya menyiratkan membangun perdamaian. Nah, lantas mengapa Netanyahu membalas serangan dan mendeklarasikan perang terhadap Hamas? Keputusan itu diambil karena Netanyahu menganggap bahwa Hamas merupakan perusak sebuah perdamaian. Hal itu diungkapkan oleh Netanyahu dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris yaitu Rishi Sunak. Dia bilang bahwa kami berada di titik puncak untuk memperluas perdamaian dan menghancurkan langkah tersebut adalah salah satu alasan mengapa tindakan ini diambil. Jadi yang dimaksud dengan menghancurkan langkah tersebut itu adalah tindakan Hamas terhadap Israel itu. Makanya dia membalas serangan dan mendeklarasikan perang terhadap Hamas seperti itu. Oke Kak, jadi kalau kita lihat-lihat nih, ternyata si Netanyahu ini mendeklarasikan perang karena bukan karena dia suka perang, tapi emang karena dia ingin membuat perdamaian gitu ya Kak. Oke. Tapi kalau kita ngeliat nih beberapa kali sebelum konflik yang besar terjadi, kita tahu bahwa sebenarnya masih ada konflik-konflik kecil gitu dari Israel sendiri maupun dari Palestina. Kira-kira itu ada nggak sih campur tangan dari Netanyahu sendiri? Iya, tentu aja bisa jadi ada campur tangan dari Netanyahu karena beliau sendiri sudah menjabat sejak lama, sekitar dari 2009 kalau aku nggak salah. Oke. Berarti memang apa yang dilakukan oleh Netanyahu sebelumnya itu semuanya kalau menurut dia nih kayak kita nggak nyerang Palestina, kita sebenarnya cuma nyerang terorisme dalam bentuk Hamas, betul ya Kak? Iya betul. Oke, selanjutnya kita bakalan ngeliat nih pendapat dari saudari kita, saudari Nasya Syarifah. Kira-kira gimana nih saudari pendapat Anda tentang apa yang terjadi di Palestina beberapa minggu kebelakangan ini? Nah, aku mau melanjut dari pernyataan Nafisa tadi, bahwa Netanyahu tuh percaya bahwa dunia itu penuh dengan harmoni apabila semua aktor menghendakinya gitu. Nah, terbukti dari kepemimpinan Netanyahu yang selalu melakukan upaya kerjasama untuk membangun perdamaian dengan negara-negara Timur Tengah. Selain itu, Netanyahu juga menganggap lawan atau musuh-musuhnya itu sebagai penghambat misi perdamaiannya, khususnya Israel Arab. Lawan politik domestik, Palestina, serta negara-negara Timur Tengah lainnya dianggap musuh apabila berpotensi mencederai atau menghambat proses membangun perdamaian ini. Nah, dalam artikel Conversation, selama bertahun-tahun dalam jabatannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini telah menganggap konflik ini sebagai masalah administrasi belaka atau ia mencoba untuk menyembunyikan keributan. Oke, makasih banget nih pendapatnya dari saudari Nasya tentang tadi political oponen ya kalau nggak salah, dan juga harmoni serta apakah si pemimpin itu harmoni atau konflik. Langsung kita ke saudara Fajri nih. Kira-kira saudara Fajri ada pandangan apa nih terkait tentang Netanyahu itu sendiri? Netanyahu ini memiliki sikap yang optimis dalam kehidupannya, baik itu terhadap dirinya sendiri maupun bagi tujuan politiknya. Hal itu tercermin dalam setiap pidatonya, seperti yang dalam sidang PBB, dia mengatakan Palestina bisa mendapatkan manfaat besar dari perdamaian yang lebih luas. Mereka harus menjadi bagian dari proses tersebut, namun mereka tidak boleh mempunyai hak veto atas proses tersebut. Saya juga percaya bahwa berdamai dengan lebih banyak negara Arab akan meningkatkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina.
Oke, makasih banyak nih Mas Fajri Pratidina. Oke, jadi setelah aku dengar-dengar nih dari pemaparan dari teman-teman sekalian, dari Fajri, dari Nasya, dari Nafisa dan juga Zen, aku kayak bisa ngeliat bahwa Netanyahu ini percaya bahwa masa depan politik dapat diprediksi apabila terbangun suatu perdamaian dan juga kompromi. Aku bisa lihat bahwa Netanyahu itu dia cenderung ingin bekerjasama dan hanya berperilaku agresif kepada orang yang dianggap olehnya sebagai teroris. Menarik sebenarnya, tapi sayang sekali karena waktu yang terbatas kita tidak bisa menggali bagaimana Netanyahu itu lebih dalam lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian dari kami. Salam damai. Peace out.